dari part 1 modul tambahan jam pelajaran bahasa Inggris. Kita akan membahas latihan ini seperti biasa kalian mengisikan nama, kelas dan juga nomor presensi. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa karena nanti akan menyebabkan tidak bisa untuk dikirim. Nah, saya coba saja. Ini pilih salah satu nama. Saya menggunakan sembarang saja. Nah, let's go to number 1. Let's discuss it. Nah, supaya tidak kaget-kaget di tambahan jam ini saya memberikan hampir semua jenis teks yang nanti akan diujikan dalam ASPD atau ujian begitu. Semua teks yang saya maksud ya ada teks monolognya, ada short functional teksnya, sebisa mungkin mewakili materi yang akan diujikan nantinya. Yang pertama saja langsung saja. Di sini ada sebuah jenis tag karena ini cukup singkat, short functional text saja. Oke, bisa menebak ini jenis tag apa? Ini sebenarnya adalah kartu ucapan yang tidak dibuat menggunakan ornamen tertentu. Oke, kenapa kok ini greeting card? Ya jelas sudah ada tulisannya. The greeting card is written to. Soal nomor 1 ini atau soal yang pertama di sini nomornya 4. Yang ditanyakan adalah fungsi sosial atau kegunaan teks itu ketika ditulis. Nah, jelas dimulai dengan congrats on your graduation. It is just a start. You like a star taking shape and sparking. Graduate, this is an ideal opportunity to rush. I trust you can fly, not a period for remarkable. The sky is your breaking point, not an opportunity to scream. Spread out your wings and take off high. Nah, ini cukup jelas. Congrats itu kira-kira kan mengucapkan selamat. Nah, selamatnya apa? Ada graduation. Ini untuk momen kelulusan. Maka kalau ditanyakan apa fungsinya, mengapa kok teks ini ditulis, the greeting card is written to, maka pilih saja jawabannya yang dipakai untuk mengungkapkan, memberikan selamat. Let's check a short appreciation on Raihan's graduation, menunjukkan apresiasinya atas kelulusan Raihan, or express hope of Raihan's success. Ini hope, harapan. Ini juga harapan. Tapi harapan apa? Express a hope of Raihan's success. Wish Raihan all the best. Kemudian enjoy a peaceful moment. Yang paling tepat tentu saja yang oke. Next, supaya tidak berkepanjangan, teksnya masih sama. Ini tadi sudah jelas ada graduation. The greeting card is sent to someone who, graduation itu apa? Graduation itu kan lulus. Ya cari saja. Ini dikirimkan untuk orang yang titik-titik yang lulus, kira-kira begitu. Coba dilihat, has joining competition, yang telah bergabung atau ikut lomba. Tadi lulus ikut lomba bukan? So not A. Has continued study, melanjutkan studinya, sekolahnya. Ini lulus. Celebrate his birthday, jauh banget di sini nggak ada birthday. Has finished his study, menyelesaikan sekolahnya. Oke, so here is the answer. Next. Ini yang ditanyakan adalah kata opportunity. The word opportunity is closest in meaning to. Ini
closest meaning. Meaning itu arti. Maka yang ditanyakan maksud kata opportunity ini, atau paling gampang ini bisa disebut kesempatan. Nah, jadi kata apa yang tepat untuk menggantikan atau yang mendekati dengan makna kesempatan? Yang A, payment. Payment itu pembayaran. Chance, ini bukan change tetapi chance. Ya ini waktu, kesempatan. Reward itu adalah penghargaan, prize itu juga hadiah. So the best answer is what? B. Okay. Wait a minute. Yeah. Okay. I just check my Okay. The next text is still short functional tag. Ini masih short functional tag. Sudah disebut announcement, pengumuman, dan cukup jelas dimulai dengan attention, kemudian ada bla 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 bla. Nah, ini adalah sebuah pengumuman, tetapi pertanyaannya why does the school issue in the announcement? Apa sih yang diumumkan di sini? Nah, kita harus lihat pokok beritanya apa, pengumumannya apa yang diumumkan ini. Okay, our school will welcome some exchange students from Korea on March 25, 2019. Please gather at all based on the following agenda. Ini bisa menebak sampai di sini ada kegiatan apa? Ini ada welcome exchange student from Korea, menyambut kedatangan pertukaran pelajar dari Korea. Nah, ini disuruh berkumpul di hall yang sesuai dengan kelasnya. Ini kelasnya bagus, ada grade 7 graders in Edison Room. Ini ruangannya bagus. Oke. Next, ya, jadi kembali ke pertanyaannya, apa sih yang disampaikan ini? Oke, biar saya lanjutkan. Don't forget to prepare some welcome performance for them. Jangan lupa menyiapkan penampilan untuk menyambut mereka. They will love your warm welcome. Mereka akan suka dengan sambutan yang hangat. Share every information about Indonesia. Ya, ngomong-ngomonglah, berbagi informasi tentang Indonesia. And get more information about Korea. Ya, tanya-tanya, cari informasi yang banyak tentang Korea. Make it fun with your songs, dances, and games. Ya, nanti pakai acara nyanyi-nyanyi, games, dan sebagainya. Okay, so what is the answer here? To tell readers about student exchange program, untuk memberitahu siswa tentang program pertukaran pelajar. Yang B, to inform the schedule of student exchange program, untuk menginformasikan jadwal program pertukaran pelajar. Kemudian to remind students about the student exchange program, ini mengingatkan kembali tentang program pertukaran pelajar. To ask students to go Edison, Dalton, and Boiler Rooms, untuk meminta siswa berada di ruangan-ruangan ini. Jadi yang mana pengumumannya sebenarnya nyuruh ngapain sih? Kan ini memberikan informasi. Yang A hanya memberitahu tentang pertukaran pelajar, yang B jadwalnya doang. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Okay, so the answer is D, right. Next, the students have to blah 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 to welcome Korean students. Well, have to ini harus, para siswa harus ngapain untuk menyambut. Ini tadi disebutkan di teksnya, make a fun, welcome performance for them. Okay, prepare some welcome performance for them. Menyiapkan
penampilan untuk tamunya. Jadi yang harus dilakukan apa untuk menyambut ini? Ya bentuknya apa? Bentuknya ini songs, dance, and games. Nah, coba kita lihat. Go to specific room before they prepare the performances. Ke ruangan yang disebutkan tadi sebelum mereka menyiapkan penampilan, atau menyiapkan penampilan setelah mereka ke ruangan itu, atau menikmati penampilan dari anak-anak Korea, atau menyiapkan hiburan. Yang mana ini? Oke. Ini A dan B ini hanya dibulak dan dibalik. Apakah pentingnya di sini? Nah, so the best one is prepare entertaining performance. So the answer is D. Oke, ini ada sinonim lagi, kata warm. Warm itu hangat, tapi untuk sebuah sambutan atau menyambut kedatangan yang hangat itu, ini kira-kira bisa dimaknai yang mana? Apakah naughty, healthy, friendly, or badly? Oke, which one? Ya, ini hangat, orang menyambut dengan hangat itu ya bisa dibilang dengan friendly. So here is the best one. Apalagi naughty is worse than badly. Ya. Okay, okay. If you do not know the meaning in bahasa Indonesia, you can open your dictionary. Okay, I will never open it here. Yeah. Next, ini masih short functional text. Ini dari Vina ke Susan. It is a short message. Every day you use this one, but maybe in different type or different form. Ini pesan pendek yang sebenarnya tiap hari kita pakai, karena hari ini kita hidup dengan pesan pendek yang ada di mobile phone kita. Oke, what is Susan intention? Nah, tadi ada kata di sebelumnya ada written to, yang ini word for, kemudian yang terakhir ini adalah intention. Intention itu maksud, niat. Jadi apa niat Susan menulis teks ini? Lihat teksnya, ini yang ditulis Susan untuk temannya Vina. Don't forget to take some smartphone to school. We will use it to make video to finish our English project tomorrow after school. Please inform this immediately to Clara and Ayla so that we can work together. See you in the multimedia. Oke, ini don't forget, saja jangan sampai lupa mengingatkan ini. Mengingatkan, tolong bawa HP-nya ke sekolah. We will use it to make video. Ini mau digunakan untuk bikin video to finish our English project tomorrow after school. Untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris setelah sekolah, sepulang sekolah. Please inform. Nah, kalau yang ini suruh meneruskan informasinya ke Clara dan Ella supaya mereka bisa bekerja bersama-sama. Nah, jadi niatnya Susan kalau dijawab dengan option A, B, C, or D. To invite Vina to come to multimedia room after school. Ini yang A. Hanya mengundang supaya datang ke ruang multimedia setelah sekolah. Kemudian yang B, memberitahu Vina tentang penyelesaian tugas bahasa Inggrisnya, atau membujuk Vina untuk membuat video dengan HP, atau mengingatkan Vina untuk membawa HP ke sekolah. Oke, ini yang paling penting adalah yang kalimat pertama ini. Don't forget to take your smartphone to school. Ini kan mungkin sudah pernah janjian, itu hanya mengingatkan, remind. Maka ini adalah jawaban yang paling bagus. Nomor 11.
What will Vina likely do after reading the message? She will bla bla bla. Habis baca ini kira-kira ngapain? Kan tadi selain bawa HP disuruh ngasih tahu Clara dan Alia. Maka coba saja ini make video. Apakah langsung membuat video begitu habis baca ini? Belum tentu. Come to reading room. Apakah masuk ke ruang baca? Enggak disebutkan ruang baca di sini. Share information to Clara. Berbagi informasi itu kepada Clara dan Alia. Ya, tadi sudah ini, maka jawabannya C tentu saja. Kenapa yang D salah? Yang D karena meminta si Clara dan Alia datang ke rumah. Nah, ini adalah short message. Tugasnya atau fungsinya dari teks ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada yang dikirimi. Next. Nah, ini tentang Gonzalo Higuain. Siapa dia? A famous football players in the world. Sebenarnya kalau teknik mengerjakan soal dengan membaca teks sepanjang ini mungkin akan kelamaan, maka lihat dulu pertanyaannya apa gitu. Supaya kita bisa browsing di sana, bisa scanning apa informasi yang ada di dalam teks itu, apa yang sesungguhnya ditanyakan, di mana clue-nya ditemukan. Ini yang ditanyakan topiknya saja. What is the topic of the text? Topiknya jelas ngomongin tentang seorang pemain sepak bola terkenal di dunia. Nah, ini yang pertama, ini ngomongin tentang pribadinya. Ini disebut 10 most expensive football player in 2017. Termasuk 10 pemain bola yang termahal pada tahun itu. Kemudian ini namanya, ini lahir di mana? Kemudian zodiaknya di sini, ayahnya siapa, itu ibunya siapa, kemudian ini apa kebangsaannya mana, kemudian dan seterusnya. Kemudian ngomongin tentang cara bermainnya, timnya juga, ini tahun-tahun bersejarah bagi dia. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ini apa namanya, physical appearance, ada tingginya, ada bobotnya, ada hidungnya mancung dan seterusnya. Nah, ada ciri fisik, ada karirnya di sini, ada keluarganya, asalnya dari mana. Maka topiknya kalau ditanya what is the topic, let's check the option. The salary itu gaji dari pemain sepak bola. Nanti yang diomongin siapa? Ini kan Gonzalo itu kan, nah, kan nggak cuma ngomongin gaji. Okay. Famous football player from France. Tadi asalnya dari mana? France. Ini lahir di Prancis. Oke. Nah, seorang pemain sepak bola yang lahir di Prancis. Oke, kita simak dulu sebelum kita untuk menjawab. Some famous football clubs in the world. Apakah topiknya ngomongin tentang klub-klub sepak bola? Oh, bukan. Ini hanya ngomongin tentang seseorang. The most expensive football players in the world. Pemain bola yang paling mahal di dunia. Oke, bukanlah, dia hanya termasuk dari 10 terbesar. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita sudah baca. Kemudian pertanyaannya adalah by reading the text, we know that ini tadi kita sudah baca sekilas. Apa yang kita ketahui dari pemain bola ini? Placed in several clubs in the same time. Apakah dia bermain
di beberapa klub pada waktu yang bersamaan, artinya pada tahun, pada waktu yang bersamaan, bukan sekarang jam 7 terus sama-sama jam 7 di banyak klub kan tidak mungkin. Tapi ini maksudnya adalah menjadi anggota klub bersamaan dalam satu waktu. Kemudian benar nggak ini kita cari di sini kata kuncinya kita cari yang klub. Nah, he used to play for several football clubs such as River Plate, Real Madrid, and Napoli until he joins his current club Juventus. Dia used to itu biasanya bermain untuk beberapa klub. Nah, wah ya sudah terjawab ini. Oke, kenapa kok yang V salah? Apakah dia striker? Enggak ya, bukan striker. Dia bukan striker. He is a hard-working striker and productive goal scorer. Ini disebutkan dia biasanya sebagai striker. Most of the time he plays as striker in his team. Ini ya. Oke. Dia biasanya bermain sebagai striker. Oh benar ya? Oke, kita simak dulu. Has many tattoos. Banyak tatonya enggak? Kita cari tato. Oke. Nah, he doesn't have any tattoo. Enggak ada tatonya, yang ini salah. Single nationality. Apakah berkebangsaan tunggal? Kita cari. Tadi ada kata nationality. Oh, dual nationality. Oh, dua kebangsaan. Ya Argentina ya Prancis gitu. Ini salah. Oke, kenapa kok ini ada yang mirip ya yang A dengan yang B? Oke. Nah, mana yang paling mendekati? Oke, for several football clubs. Okay. He used to play for several until he joins current club Juventus. Oh, salah ini yang A. Karena ini hanya menunjukkan berurutan sampai saat ini gitu. Tapi yang pasti dia menjadi striker. So the answer is B tadi. Oke. Nah, oke, ketemu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari teks yang sama. The second paragraph tell us about Gonzalez. Dan paragraf 2 itu mulainya dari paragraf 2. Ini karena terpotong-potong, mestinya ini sampai di sini ya. Oke, ini ngomongin tentang klub-klub main di mana sebagai apa, kemudian ikut di turnamen apa saja begitu. Nah, coba kita lihat jawabannya jadi yang mana? Career in achievement, skill in playing football, preferred football clubs, and position in his club. Posisinya itu maksudnya ya striker atau apa gitu. Kemudian klub yang dia pilih, yang B ini apa skill yang dia mainkan dalam sepak bola. Tapi ini semuanya ada di sini, tetapi menjadi satu bahwa ini sebenarnya sedang ngomongin tentang karirnya dan prestasinya. Maka jawabannya adalah yang A. Next, masih satu lagi pertanyaan dari itu. He has joined it since 2016. Kata it itu siapa? Kita cari kata kuncinya 2016. Nah, ini yang diomongin apa? Di sebelumnya. Dia bergabung dengannya, maksudnya bergabung. Dia telah bergabung dengan itu sejak ini. Itu yang mana yang disebut sebelumnya? He joined his current club Juventus. Berarti Juventus. Ada nggak Juventus? Oh, langsung ketemu.
Berikutnya, oke, ini adalah teks recount. Teks ini kalian pelajari ketika di kelas 8 bagian akhir. Teks recount fungsinya adalah untuk bercerita, menceritakan tentang pengalaman. Maka untuk nomor 16 ini teks ini ditulis menggunakan bentuk past tense. Sebenarnya kemarin baru saja saya berikan pelajaran tentang past tense dari teks naratif itu kan menggunakan past tense juga. Oke, tapi bedanya naratif dengan recount adalah pada fungsinya. Naratif itu lebih ke tulisan fiksi, jadi gunanya untuk menghibur, tetapi kalau recount itu lebih banyak, tidak saya bilang semuanya, lebih banyak untuk mengatakan fakta dari kegiatan yang sudah berlangsung. Maka teks nomor 16 ini pasti ngomongin cerita ketika masih SD ini. When I was still in elementary school, I played at my friend's house every day. When the school was over, his house was close to my school, and there was a thick forest at the backyard. I used to wander at the backyard until my parents picked me up. Ini ngomongin ini. Waktu SD itu dia sering bermain ke rumah temannya yang di dekat sekolah, tapi dekat juga dengan kebun gitu, hutan gitu. Ya, di belakang rumahnya dia bermain sampai sering dijemput orang tuanya. Nah, oke, tak ceritain aja. Ini suatu hari dia ini manjat pohonnya. Oke, kemudian ambil guava, jambu. Ini, nah begitu lagi asik-asiknya ini karena dekat dengan hutan, maka ada monyet yang datang. Iya, terus kenapa? I threw it toward the monkey. Nah, ini ngambil jambu satu dilempar ke monyet. The monkey did not take it but turned back into the jungle instead. Monyetnya itu enggak ngambil jambunya, dilempari jambu itu. Dilempar itu maksudnya takut tadi supaya pergi gitu. Tapi malah dia benar pergi, monyetnya balik ke hutan lagi. At the moment I thought it was gone, but it turned out that I was wrong. Saat itu, tak pikir udah pergi, tapi saya salah sangka. The monkey returned with its group, and they lined up like an army. There were about 25 monkeys at the moment. They started making noises as if were angry. Nah, ternyata balik lagi datang sekitar 25 itu ribut gitu, kayak marah. We were so afraid that we decided to climb down the tree. We just about to do so when I saw the monkey started running toward us. We both scream and jump out the tree. Ini terus ini dililai ini, wih itu mau naik gitu, datang ke arah itu terus pada turun loncat itu dari pohonnya, kemudian lari ke rumah temannya tadi. Terus we looked through the door and the windows because they were afraid that monkey would try to enter the ini ditutup pintunya, dikunci supaya monyetnya nggak bisa masuk. Tapi setelah ini bukan itu yang terjadi. After a while we decided to take a peek at the monkeys through the window. Ini diintip dari jendela dan melihat apa yang terjadi. Mereka pada panen jambunya itu monyetnya. Nah, ini kan pengalaman dia waktu SD. Maka kalau ditanyakan the text is mainly about the writers, bla bla bla, teks ini tentang
apanya penulis sih? Oke. Funny experience in eating Gordania breast. Pengalaman yang lucu, apakah pengalamannya lucu? Tapi ini pengalaman lucu makan jambu di dekat hutan. Oke, kita simpan dulu. Kemudian masa kecil, pengalaman masa kecil takut dengan monyet, atau pengalaman menarik bermain dengan monyet, atau pengalaman yang mengerikan nangkap monyet. Yang mana ini? Oke, tentu saja ya, karena tadi terpirit-pirit. Oke. Ya, oke. Nah, saya percepat ya. Ini teksnya sama. Yang ditanyakan adalah tadi ini melempar jambu ke monyetnya itu supaya apa? In order to, ingat ini pelajaran waktu ada so that, in order to, dan sebagainya itu. Untuk apa? To ini mesti ketika lihat ini kata kerja semuanya. To drive the monkey away, to make the monkey afraid, to show the guava to the monkey, or to feed the monkey. Saya mulai dari D. Feed itu ngasih makan. Apakah tujuannya ngasih makan? Atau yang C, show the guava, nunjukin ke monyet saja ini jambu begitu. Atau make the noise afraid supaya monyetnya takut. Atau drive the monkey away, mengusir. Yang mana? Oke, sebenarnya kan yang A. Oke. Kemudian masih sama teksnya. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi ketika penulisnya masuk rumah? Monyetnya pada ngapain? Temangke. Balik ke hutan yang D. Yang C ini mulai ribut. Yang B ini mengejar sampai masuk rumah, atau yang A memanjat pohon dan makan jambu. Ini ya jawabannya. Oke. Ya, next. After a while, we decided to take a peek at monkeys through the window. Ini kata peek itu apa? Mengintip ya. Peek. Yang mana ini? Yang menggunakan mata yang mana? Smile, look, visit, press. Ini ya. Oke, jelas melihat. Yang ini berikutnya nomor 20 adalah Tanjung Setia Beach. Ini adalah teks deskriptif. Nah, teks deskriptifnya tentang tempat, maka ini ya tentang tempat, maka ini tujuan yang ditanyakan adalah tujuan teksnya. Tujuan teks deskriptif itu ya mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan penjelasan. Apapun kata yang dipilih, maksudnya adalah membuat penjelasan. Penjelasan apa ya tentang ini dalam hal ini adalah pantainya ini Tanjung Setia Beach. Nah, coba kita cari langsung supaya cepat. Show the most interesting fishing place in Lampung, menunjukkan tempat mancing yang bagus, memberitahu tentang lokasi pantai ini, mengenalkan tentang kecantikan dan ini pantai ini, atau memberikan detail information tentang sebuah tempat wisata di Lampung. Gimana? Kan ini ngomongin tentang mancingnya, bisa begitu indahnya seperti ini, tempatnya di sini gitu. Lokasinya ada di sini gitu. Maka ini detail, maka seluruhnya ini masuk di nomor berikutnya adalah ini. Buat apa sih? Tadi disebut buat mancing dan tempat menarik buat survei. Surfing. Ada yang mancingnya. Let's take it. Surfing. It's also ideal place for fishing. So surfing and fishing. Baiklah.
Okay, next, number 8. Local races know it as iwak tuku. Oke, kita cari kata iwak tuhu. Iwak tuhu. Ini disebut apa? Oke, tidak disebutkan. Oke, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini ya. Which often occurs when blue marlin which speaking of. It can result ini local resident. Ini ikan apa ini? Blue marlin ya yang disebutkan ya, yang menggantikan it. Oke, ada nggak di sini blue marlin fish? Yes, oke, itu descriptive text. Ini sudah menit ke 35. Oke, agak cepat lagi, ini iklan. Iklan itu tujuannya membujuk orang supaya membeli. Tidak sekedar menjelaskan, mempengaruhi orang, begitu. Ini iklan. Kita cari describe. Apakah hanya mendeskripsikan? Enggak juga. Memberitahu saja belum cukup. To influence, bukan influenza. Influence itu mempengaruhi orang supaya membeli. Nah, ini jawabannya. Oke, kenapa yang disalah? Karena ini cara menggunakan. Ini bukan. Ya, masih teks yang sama. Yang ditanyakan adalah apa ini? Oh, the advertisement will mostly attract those. Ini iklan HP ini yang paling menjadi sasaran siapa? Menarik buat siapa? People who plays games very much, atau yang suka main game, atau yang pekerjaannya butuh koneksi internet, atau yang need a single gadget for different use, yang butuh satu alat yang bisa buat bermacam-macam kegiatan, atau yang profesinya berhubungan dengan hal-hal mengerjakan pekerjaan yang mudah. Oke, dilihat iklannya. What makes maybe it's that it lets you do so many things, or that it lets you to do so many things so easily, mengerjakan banyak hal dengan lebih mudah. Those two reasons says that love it. Oke, mungkin yang yang banyak pekerjaan dan membutuhkan ini banyak. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Ini nggak ngomongin tentang game. Pekerjaannya butuh internet connection, kan di situ banyak pekerjaan diselesaikan pakai saja. Next, probably makes want to have the program. Apa yang bikin orang pengen punya itu? Apakah tadi kan satu bisa untuk macam ya, untuk browsing ya, untuk nyelesain pekerjaan kantornya, untuk untuk syuting, bikin video, rekam, nah ini. Oke, maka ini lebih ke mana? Apanya yang bikin orang pengen beli itu? Karena nggak cukup gayanya, tetapi adalah kegunaan, multifunction. Ini adalah teks prosedur. Ini ada di semester lalu, semester 1 kelas 9. Ini ada bahan, ada alat, ada caranya. Itu jelas teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberitahu orang bagaimana melakukan ini, bagaimana mengerjakan, bagaimana membuat, cara membuat, atau cara memakai, tips mungkin, atau supaya menghasilkan apa, bagaimana supaya rambutnya tetap hitam berkilau begitu. Itu tips yang termasuk dalam sebuah teks prosedur, karena ada bahan, ada cara, ada step-stepnya juga.
Langsung ke pertanyaannya, what is the writer purpose? Ini yang ditanyakan fungsinya. Fungsinya adalah provide information about the ingredient. Apakah hanya menceritakan bahannya? Tidak. Memberitahu cara menikmatinya. Oh, tadi kan cara membuat. Mendeskripsikan cara membuat. Oke, jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D kenapa salah? Karena mengenalkan alatnya saja. Pertanyaan berikutnya, the next question is, what should do after preparing the cooling device? Setelah menyiapkan alat pendingin, apa ini? Set up the cooling apparatus. Setelah menyiapkan ini, store the ice and salt in larger container. Double check that the small container will fit into the larger one, even with the ice. Oke, yang mana ini? Stir. Ini setelah menyiapkan, set up itu yang menyiapkan pendinginnya. Maka terus ini yang mencampur garam dan es batunya itu. Jadi adalah yang masih ada dari teks ini adalah kata aparatus itu alat pendingin. Alat ini yang cocok dengan ini mana? Apakah tools, utensil, appliance, or container? Tools itu alat, tapi alat seperti tang, seperti gunting itu tools. Utensil itu ya peralatan-peralatan semuanya. Ini lebih ke appliances, alat-alat. Kalau kamu ke Atakip itu ada tulisannya home appliances, artinya ya alat-alat rumah tangga. Kemudian ada undangan, ada teks yang bentuknya undangan. Jelas ini to invite, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Tapi to invite apa? To invite FC member to join tour. Ini bukan ikut tour, tetapi suruh meeting. We invite the member the meeting that we hold. Ini bukan, kalau ini kan ikut tour yang A. Nah, jangan terkecoh dengan kata invite, tapi kan suruh menghadiri rapatnya itu atau pertemuannya. Yang mana? Oke. Ini ada letter permission, oke, tapi meeting kan, maka jawabannya yang B. Jangan terkecoh kata invite atau ask to attend itu juga meminta untuk datang. Nah, what should the members do if they want to join the program? Kalau mereka mau ikut kegiatan ini, apa yang harus dilakukan? Ini be punctual. Kontak ini, don't forget to bring letter permission from your parents. Jangan lupa membawa surat izin dari orang tua. Yang mana? Ini menghubungi, menghadiri, membawa surat izin, kemudian mendaftarkan. Yang mana? Oke, yang ini ya. Oke, membawa surat izin. Ini teks naratif. Teks naratif tadi sudah saya sindir di depan. Fungsinya adalah untuk menghibur. Tetapi jangan lupa kalau teks naratif ini juga memberikan pelajaran, karena di akhir cerita biasanya disajikan atau disampaikan atau pembaca, pendengar bisa menyimpulkan pesan apa, pesan moral apa yang disampaikan oleh penulisnya itu. Jadi tidak sekedar mendapat hiburan. Dan jangan lupa setiap teks naratif pasti akan dimulai dengan orientation, kemudian ada konfliknya, kemudian ada reorientationnya di situ. Oke. Nah, ini ceritanya
ini ada seorang suami istri begitu. Istrinya itu pada ini cerita pendeknya, cerita singkatnya itu apa namanya? Kok suaminya nggak memperhatikan gitu. Nah, maka dia datang ke kalau sekarang apa ya paranormal gitu, atau penasehat itu dinasihatkan suruh suruh nyari kumis singa. Nah, maka si wanita ini berusaha terus nyari nyari ini kumis singa. Bagaimana caranya? Dia harus sabar nunggu ngasih umpan, ditunggu lagi dengan sabar lagi. Tapi dia nggak dapat. Dapatnya itu ketika di sabar nunggu kemudian membelai singanya itu, oke, dipupuk begitu. Kemudian diambil kumisnya dan bisa. Nah, dia balik ke penasehatnya tadi, kok suami saya masih begitu-begitu lagi gitu. Saya sudah punya ini. Terus cerita gimana dapatnya kumis singa itu. Nah, si penasehatnya itu juga balik lagi ngomong, kan bersusah payah kamu harus sabar, harus ini. Maka kalau mau diperhatikan suamimu juga harus begitu gitu. Juga harus banyak perhatian, sabar gitu. Oke, ini deh. She ran to the old man lifting her whiskers. I have it, he shouted. You do not need you do not need to make sorry I run out. Wait a minute. Ini sudah datang ya. You do not need magic to change your husband back into the loving man he once was. You are brave enough to pull a whisker from a chin of a living lion. Itu ini, wah, nggak perlu magic kamu itu. Oh, kamu aja bisa ngambil kumis singa dari singa yang masih hidup, gitu. Ya kan? Can you use the same passion, courage with your husband ini? Jadi bisakah menggunakan kesabaranmu itu dan semangatmu itu untuk suamimu, gitu kan? Nah, jadi begitu. Ya, yang dibutuhkan itu bukan kumis singanya, tetapi kesabarannya itu untuk memperoleh sesuatu. Oke. Nah, maka pertanyaannya adalah the story tell us about a young wife. Ini menceritakan tentang seorang istri yang had problem with her husband, punya masalah dengan suaminya, struggle for her portion to heal her husband, berjuang untuk menyembuhkan suaminya, atau very brave to get the lion whispers, orang yang berani mendapatkan kumis singa, atau yang terakhir was badly threatened by her husband. Nah, yang mana? Kan tadi ini yang punya masalah dengan suami. Next, okay, we have 48 minutes. Ask the lion help. Sorry, pertanyaannya. What did the old man want the young wife to do? Ini apa? Disuruh ngapain ini? Disuruh nyari whiskers ini ya. Oke, bukan menawarkan, tetapi ini jawabannya. Ya, treat her husband better. Jadi melayaninya dengan lebih baik lagi sebenarnya. Kemudian pertanyaannya, how the young wife got the lion whiskers sexually? Bagaimana kok bisa mendapatkan kumis singa ini? Apakah langsung menarik, ngasih makan, membelai, bersembunyi?
Coba yuk. Ini kan dikasih makan. Oke. Yang ini ya. Oke. Nah, apa yang bisa dipelajari ini pesan moralnya. Apa yang bisa dipelajari? Oke, to be slow and patient. Bersabar. Menggunakan kekuatannya atau harus apa? Faithful to our family. Apa ya? Faithful itu loyal gitu. Follow the organism. Oke, bukan ya. Maka jawabannya adalah yang A. Tapi perintahnya bersabar. Ini teks apa namanya? Experience lagi. Jadi ini recount lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini sudah 50 menit nanti nggak kebanyakan. Tapi pada intinya ini sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini juga recount ya. Kemudian hanya jenis pertanyaannya agak berbeda. Ini label ya. Label itu informasinya yang ngasih ini apa namanya, informasi rinci dari produk yang dilabeli itu, bukan mengiklankan tetapi memberikan informasi yang detail. Jadi ini jawabannya B. Ini pertanyaannya adalah oke, ini konsultasi ke dokter lebih dahulu ya. Untuk apa ini? Oke, informasinya ini yang ditanyakan adalah yang harus berkonsultasi di sini ada jawabannya sebenarnya adalah wanita hamil dan anak-anak. Wanita hamil, menyusui dan anak-anak. Ya, ini ya. Oke, kemudian ini tentang jirif. Ini adalah text report. Text report itu fenomena alam biasa. Ini yang Dakdikduk menebak teks ini yang akan keluar apa, karena ini binatang, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi ini. Oke, next time ini adalah procedure text again. Nah, oke, ini juga text report tentang bintang. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Yang lainnya nanti yang apa? Tambahan jam ketiga, sesi 3 tambahan jam tanggal 18 akan saya sampaikan lebih lanjut. Oke. Have a nice day. Keep steady. Stay away from COVID. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.